Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Ayu Indah Fitriani dengan NIM 2019 051 0014. Saya mahasiswi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Hang Tuah Surabaya. Saya akan mereview artikel tentang kerjasama daerah perbatasan, studi kasus daerah perbatasan Kuningan, Cirebon, Ciamis, Cilacap, Banjar, Brebes, dan Majalengka dalam rangka memenuhi tugas UTS mata kuliah kemitraan. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan negara yang telah tertulis pada pembukaan UUD 1945. Namun, masyarakat terpencil, salah satunya masyarakat yang hidup di daerah perbatasan di wilayah Indonesia seperti daerah kunci bersama, masih dijadikan anak tiri oleh pemerintah yang disebabkan oleh jarak dan waktu tempuh yang sangat jauh dan lama dari pusat pemerintahan. Dalam hal pelayanan publik, pembangunan infrastruktur daerah, dan fasilitas lainnya masih dibilang belum merata sampai ke penjuru daerah terpencil, khususnya pada daerah perbatasan. Oleh sebab itu, masyarakat daerah perbatasan melakukan kerjasama dengan daerah tetangga dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, pelayanan publik, dan penggunaan fasilitas lainnya. Pada artikel literatur tersebut, penulis membahas mengenai sejarah, program-program kerjasama, potensi SDM, motivasi kelompok daerah, dan sumber dana yang telah dilakukan daerah kunci bersama, sehingga pembaca dapat menemukan beberapa poin penting dalam kerjasama daerah perbatasan kunci bersama. Poin-poin penting yang didapat pembaca dalam artikel literatur tersebut antara lain: yang pertama, permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan menjadi faktor pendorong untuk melakukan kerjasama antar daerah perbatasan. Yang kedua, motivasi kerjasama daerah kunci bersama adalah mencapai kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan secara merata. Yang ketiga, program-program yang dilakukan mengacu pada 50-50 solution, yang mana daerah yang bersangkutan mendapatkan penghasilan atau fasilitas secara adil. Yang keempat, dasar hukum yang memikat daerah kunci bersama adalah deklarasi antar daerah yang telah ditandatangani oleh wali kota dan bupati daerah kunci bersama pada saat pertemuan Summit Kuningan. Poin penting yang kelima adalah strategi manajemen kerjasama daerah kunci bersama melalui BKAD atau Badan Kerjasama Antar Daerah. Yang keenam, daerah kunci bersama tahun 2015 masih berfokus pada pembangunan jalan di daerah perbatasan agar memudahkan akses transportasi dan meminimalisir biaya transportasi. Yang ketujuh, kerjasama daerah kunci bersama beroperasi di bidang kesehatan dan bahan pangan seperti pengairan air bersih dan bawang merah. Yang kedelapan, adanya faktor penghambat daerah kunci bersama, yaitu terletak pada sumber dana atau biaya pembangunan fasilitas. Berawal dari kesepakatan iuran beberapa pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di daerah kunci bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah tidak berkomitmen dan tidak konsisten memberikan iuran pembangunan di daerah kunci bersama. Dari beberapa poin di atas,
Reviewer bisa menyimpulkan bahwa kegiatan pada program-program kerjasama daerah di Kunci Bersama sudah berjalan dengan baik. Namun, dalam artikel memberikan informasi terkait faktor penghambat kerjasama daerah kunci bersama. Meskipun demikian, menuntut kemungkinan kerjasama daerah kunci bersama bisa tetap berkembang untuk mengelola, mengembangkan, dan memajukan daerah perbatasan di lingkup kawasan daerah kunci bersama, sehingga tidak menjadi daerah tertinggal di Indonesia.